Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngopi, ngobrol bareng Koor Prodi. Kali ini kita akan ngobrol santai dengan Koor Prodi yang ada di FBS Unesa. Tapi sebelumnya, kenalin aku Rahma dari FBS. Kali ini kita akan ngobrol santai dengan Koor Prodi dari S1 Pendidikan Bahasa Jerman. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Wah, senang sekali ya bisa bertemu dengan Bu Dwi langsung dan juga bisa berbincang santai mengenai prodi-prodi yang ada di FBS Unesa. Oke, mungkin langsung saja ya Bu Dwi. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Bu mengenai lulusan dari prodi S1 Pendidikan Bahasa Jerman ini nantinya bisa bekerja di bidang apa saja? Terima kasih Mbak. Mungkin sedikit bisa saya berikan informasi kami prodi S1 Pendidikan Bahasa Jerman, sehingga output luaran lulusan kami fokus utamanya adalah sebagai pengajar bahasa Jerman. Di Indonesia bahasa Jerman diajarkan di lembaga formal maupun di informal, sehingga nanti sasarannya bisa menjadi misalnya guru di SMA karena diajarkan di SMA di lembaga formal atau yang setingkat ya Mbak, misalnya di MA atau SMK. Nah, selain sebagai profil utamanya sebagai guru bahasa Jerman, kami juga membekali mahasiswa dalam proses pembelajarannya itu memiliki keterampilan lain selain menjadi guru, yaitu ada pembekalan terhadap beberapa mata kuliah agar mereka bisa menjadi pelaku di dunia pariwisata. Kemudian mereka bisa juga menjadi pelaku di bidang penerjemahan. Mereka juga bisa menjadi pelaku di bidang wirausaha. Jadi mereka bisa berbisnis dan sebagainya. Nah, itu semua dibekali di dalam serangkaian mata kuliah yang dilakukan selama proses S1 di Pendidikan Bahasa Jerman. Jadi poin utamanya menjadi guru tadi. Tentu ada berbagai macam keterampilan, pengetahuan yang dibekali untuk menyiapkan mereka siap di dunia sekolah dan di dunia kerja di bidang keguruan tadi. Namun ya karena berkembangnya zaman, kemudian juga situasi yang ada di pasar, ya kebutuhan tenaga kerja dan sebagainya, kami juga membekali 3 keterampilan yang lain itu menjadi mata kuliah yang dibekali yang pada akhirnya menjadi pilihan profesi juga buat mereka alumni kami. Demikian Mbak. Oke, sangat menarik ya teman-teman ya. Jadi untuk prodi S1 Pendidikan Bahasa Jerman ini fokus utamanya adalah mencetak lulusan sebagai tenaga pendidik. Tapi tidak hanya sebagai tenaga pendidik, di sisi lain kalian juga bisa menjadi bisa dibilang kalian bisa mengambil di bidang penerjemah, kemudian juga di bidang-bidang yang lain seperti wirausaha. Sangat beragam sekali, tidak hanya berfokus di bahasa Jermannya begitu. Kemudian Ibu mungkin bisa diceritakan sedikit, adakah suatu hal yang menjadi daya tarik atau mungkin keunggulan dari prodi S1 Pendidikan Bahasa Jerman ini? Ya. Jadi anak-anak ketika bergabung di S1 Prodi Pendidikan Bahasa Jerman tentu akan berkuliah dengan kami semua, dengan para dosen yang insya Allah juga memiliki kompetensi yang baik di bidang pendidikan dan pengajaran. Dan tentu kami juga sebagai warga Unesa ya tentu memiliki sarana dan prasarana yang bisa kita gunakan bersama. Selain gedung inti kuliah, kami juga sebagai warga Unesa boleh menggunakan berbagai macam fasilitas, misalnya dengan kampus Merdeka Belajar dan segala fasilitas yang ada di sini kan milik kita bersama. Saya rasa itu keunggulannya ya. Selain itu, kalau misalnya mahasiswa bergabung, tentu mahasiswa juga selain mengembangkan kemampuan keterampilan utamanya, mereka juga bisa bergabung di kegiatan-kegiatan yang ekstrakurikuler atau non, namanya Deutsche Gemeinschaft. Nah, di dalamnya itu ada beberapa kegiatan, misalnya tansen, misalnya jurnalistik, untuk mengembangkan potensi-potensi lain yang belum bisa ada secara formal di dalam proses pembelajaran yang ada S1 itu tadi menjadi sarjana. Nah, itu ada. Kemudian tentu anak-anak juga diberikan sarana untuk bisa mengembangkan diri, misalnya secara organisasi bergabung dengan HMP dan seterusnya. Itu kan juga mengembangkan soft skill dan seterusnya. Jadi selain belajar menuju sarjana, menuju Graha, jadi kami itu kan gitu ya, ujung akhirnya masuk di Unesa adalah berujung di Graha. Artinya bagi adik-adik yang mungkin di luar belum tahu apa itu Graha, bagi artinya kami wisuda di Graha kan gitu. Nah, sepanjang proses itu ada banyak yang dilakukan
kan. Selain kuliah inti juga bisa mengembangkan berbagai macam keterampilan yang lain ya, kemudian ya organisasi, kemudian kemampuan untuk bisa mengembangkan hobi dalam wadah-wadah yang dipandigani atau dinaungi dengan beberapa kegiatan dari HMP tadi, misalnya komunitas Tansen, bisa nari bareng-bareng Jerman, kemudian bisa juga mengembangkan jurnalistik, ada yang lain-lain juga. Demikian Mbak. Banyak sekali ya dari keunggulan-keunggulan, mulai dari sarana dan prasarana, kemudian juga dari program-program bisa bergabung dengan HMP. Nanti kalian juga tentunya yang kalau mengambil prodi S1 pendidikan bahasa Jerman, nanti kalian pasti harus bisa tadi Tanzen juga gitu ya teman-teman ya. Kemudian Ibu mungkin bisa diceritakan juga adakah prestasi apa saja yang diraih oleh mahasiswa S1 Pendidikan Bahasa Jerman? Iya, saya rasa ini menjadi kalau saya sebagai korprodi menjadi rasa syukur dan berkah ya. Kami mengajarkan bahasa Jerman itu dari nol. Jadi calon mahasiswa bisa berasal dari SMA mana saja, baik bisa bahasa Jerman atau belum. Nah, setelah bergabung ternyata mereka juga memiliki cukup banyak prestasi gitu. Di 2 tahun terakhir ini kami menjadi prodi dengan kinerja terbaik kategori mahasiswa berprestasi paling banyak. Paling FBS, banyak di FBS. 2 tahun ini. Jadi alhamdulillah itu menjadi potensi mahasiswa kami yang mungkin awalnya dari mana-mana mengenal bahasa Jerman atau tidak, ketika bergabung mereka juga menjadi SDM ya istilahnya, SDM mahasiswa yang unggul, kemudian mereka bisa berkarya, mengembangkan potensi diri di sini, kemudian mereka juga alhamdulillah bisa menelurkan juara-juara ya, ikut kompetisi-kompetisi kemudian juara, dan 2 tahun ini kami menjadi prodi dengan prestasi mahasiswa terbanyak di FBS dalam 2 tahun terakhir ini. Wah, keren sekali teman-teman. Jadi penyumbang prestasi terbanyak 2 tahun terakhir di FBS ini dari pendidikan bahasa Jerman. Ya, alhamdulillah. Kemudian Ibu, kalau semisal teman-teman ini ingin mengambil prodi pendidikan bahasa Jerman, kira-kira materi apa saja yang akan dipelajari oleh teman-teman? Ya, itu pertanyaan yang sering ya, dan menjadi ketakutan. Kira-kira belajar apa ya? Ya, kalau belajarnya tentu itu sudah didesain demikian rupa dengan kurikulumnya, tapi itu diberikan secara berjenjang. Jadi ada level-levelnya, ada niveau-nivonya. Yang perlu diketahui calon mahasiswa, jadi tidak perlu takut, tidak perlu ragu. Di semester awal, semester 1 kami memulainya dari nol. Oke, mulai Bahkan dari nol. ya, dari apakah anak-anak dari SMA itu sudah mengenal, kan ada yang sudah mengenal bahasa Jermannya, ada yang mungkin belum. Tidak perlu takut karena dimulai dari dasar level A1, kemudian juga dimulai dari ABC 1 2 3 gitu ya. Jadi tidak usah takut untuk bisa memulai dan membayangkan yang tidak pengalaman di luar out of the record gitu ya. Kalau saya amati, tidak sedikit mahasiswa yang berprestasi itu berasal dari mahasiswa yang dulunya tidak mengenal bahasa Jerman. Tandanya berarti kan tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Jadi tidak perlu takut-takut dulu gitu ya. Nanti selama memang ada niat, proses kerja keras didukung tentu saja oleh Bapak Ibu dosen yang ada di sini, insya Allah itu bisa tercapai. Ada juga misalnya beberapa mahasiswa yang berprestasi di bahasa Jerman itu dulunya juga nggak mengenal bahasa Jerman. Artinya kan bisa, gitu ya. Jadi nggak usah takut untuk saya nggak mengenal bahasa Jerman terus takut gitu, nggak perlu takut dulu. Menurut saya demikian sih. Oke, baik teman-teman. Kemudian Ibu, kira-kira kalau dari prodi S1 Pendidikan Bahasa Jerman ini mahasiswanya bisa lulus berapa semester Ibu? Lulus 144 ya, SKS itu wajib minimal. Ketika Anda tepat waktu bisa di semester 7 dan 8. Oh, semester 7 dan 8. 7 dan 8. Jadi bisa diupayakan di sana. Oh, baik Ibu. Oh ya Bu, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan pada teman-teman yang masih ragu untuk mendaftar Ibu. Kira-kira apa Bu? Bagi adik-adik ya, siswa SMA, MA, SMK yang di luar sana yang sedang meniti impiannya ya menuju perguruan tinggi, datang dan bergabunglah ke S1 Pendidikan Bahasa Jerman UNESA. UNESA rumahnya para juara,
S1 Pendidikan Bahasa Jerman prodinya para juara. Baik, Saya rasa demikian. terima kasih banyak Ibu atas waktunya dan juga penjelasan yang sangat informatif sekali. Semoga podcast hari ini bisa menambah wawasan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua. Oke, aku Rama, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah.